Masyaallah rahimakumullah wa yarakum, khusus untuk takmir pengurus Masjid Jamiah Hijrah yang berbahagia dan Muharram Bapak Haji Marbani dan juga Bapak Agus selaku moderator, orang tua kita Bapak Haji Abidin, Ustaz Mustafa Zainal Abidin, dan bapak-bapak yang wajahnya alhamdulillah segera sehat ya. Ibu-ibu juga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian kitab Syarah Hikam. Baik, melanjuti kajian kita pada minggu yang lalu. Sekarang masih di halaman 9 yang pegang kitab 7 baris dari bawah. Halaman 9 7 baris dari bawah yang dalam buku Fa'inahu ma fatahaha. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'innahu ma fatahaha ay tilkal wijhati laka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Sebelumnya hikmah ini sambungan daripada yang lalu yang Ibnu Athaillah katakan, idza fataha laka atau idza futiha laka wijhatun minat ta'arufi la tubali ma'a anqalla amalka. Apabila Allah sudah membukakan arahnya untuk mengenalkan diri, maka tidak peduli sekalipun sedikit amalmu. Maknanya apa? Kalau mau kenal sama Allah, kalau Allah yang mau kenal sama kita, nggak nunggu harus numpuk amal ibadah kita. Kalau mau mendapatkan makom atau kedudukan ma'rifatullah, mengenal Allah, terkadang Allah tarik kita ya, tanpa harus menunggu banyak kita melakukan amal soleh. Sebagaimana diceritakan ya, seorang Fudail bin Iyad, beliau dulunya sebelum kita kenal seorang sufi ya, seorang pemuka agama yang luar biasa, Fudail bin Iyad ini dulunya rampok. Kalau bahasa sekarang residivis, rampok, begal ya. Nah, beliau ini kalau Allah sudah perkenalkan dirinya kepada Fudail bin Iyad, gak peduli Fudail bin Iyad dulu siapa. Sampai-sampai taubatnya dia gak pakai lama. Satu saat, satu malam, ya, Fudail bin Iyad ingin merampok satu rumah. Dipanjat itu rumah, tiba-tiba di dalam rumah ada seorang wanita sedang baca Quran. Pas kelempengan ayat alam yakni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mau sampai kapan orang-orang yang beriman hatinya merasa takut kepada Allah? Itu artinya. Dengar perempuan baca ayat itu, langsung tersentuh hatinya. Saatnya sekarang ya Allah, saatnya sekarang aku takut kepadamu ya Allah. Makanya Fudail bin Iyad itu langsung taubat hari itu. Taubat saat itu juga. Itulah ya Fudail bin Iyad. Dulunya seorang perampok, sekarang dikenal orang yang suci. Dulunya doyan duit, ya. Sampai ada riwayat dalam kitab, ya kitab-kitab sejarah. Itu yang saya lihat dinukil dari kitab As-Sakhsiyat Istauqafatni karya Syekh Ramdan Al-Buti. Syekh Ramdan Al-Buti juga menukil dari sebuah kitab yang namanya Syiarul A'lam Nubala. Itu 18 jilid. Alhamdulillah ya, dapat hadiah, dapat kitab itu. Nah, Syekh Ramdan Al-Buti itu menukil juga dari sebuah kitab yang besar, Tarikh Ibnu Asakir. Ya, itu Syiarul A'lam Nubala itu 18 jilid, Pak. Kalau Tarikh Ibnu Asakir 2 kali lipat dari itu, 37 jilid.
harganya hampir sama motor hitam, ya hampir 10 juta. Kata teman, mau nih? Enggak, gitu aja, mahal masalahnya. Nah, riwayat itu karena banyak sumber, jadi saya meyakini bahwasanya Fudail bin Iyad ini dulunya kita kenal doyan duit, nggak peduli duit siapa, rampok, ambil. Nah, Fudail bin Iyad itu sejaman dengan Khalifah Ar-Rasyid. Itu Khalifah Ar-Rasyid ini seorang khalifah yang senang sama ilmu, senang belajar, dan terkadang ada satu waktu, ada satu hari dia kumpulkan ulama-ulama besar ke istana untuk membagikan ceramah, ya, pengajaran. Semua ulama-ulama datang termasuk Fudail bin Iyad. Nah, biasa kalau mau pulang ke istana kan dikasih bekal sama khalifah, dikasih uang 500 dirham, uang perak. Semuanya terima kecuali Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, maaf, gak usah. Loh, kenapa? Wahai Syekh Fudail bin Iyad, kata Khalifah Rasyid, kalau kamu gak mau, tolong sedekahkan ke orang lain, atau setidak-tidaknya, ya, kasih orang yang butuh. Kalau kamu mau gak mau, tolong terima uang dari saya, atau setidak-tidaknya carilah pecicilan. Siapa pecicilan? Itu pemuda yang bayar cicilan, kan pusing banyak utang, kasih ke dia untuk kurang-kurangin bayar utangnya. Apa kata Syekh Fudail bin Iyad? Kalau begitu tuan raja nambah kerjaan saya. Udah saya gak dapat uang, saya suruh bagi-bagiin uang lagi. Jadi panitia gak ada upahnya. Proyek thank you namanya kalau begini. Ya, gak mau. Tapi kalau kita semangat ya, kalau bikin panitia, bikin panitia misalnya santunan yatim piatu, itu semangat kadang-kadang. Tapi kalau Fudail bin Iyad nggak mau, khawatir nggak amanah. Lalu kata Syekh Fudail bin Iyad, kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, wahai Fudail, apakah ini zuhud? Apakah engkau ini sudah termasuk zuhud? Artinya zuhud ini orang yang tidak condong kepada dunia, ya. Apa kata Syekh Fudail bin Iyad? Bukan zuhud. Saya dibandingkan dengan Anda, wahai Khalifah, ini zuhud dari Anda. Loh, kok bisa saya lebih zuhud daripada kamu? Iya, kalau saya kan hanya zuhud dunia, tapi kalau engkau zuhud akhirat. Maksudnya apa? Kalau saya nggak butuh dunia, kalau kamu nggak butuh akhirat. Jadi wajar kalau antum ngaji doang, tapi nggak pengen ngamalin. Berarti nanti kan nggak butuh akhirat kan? Terpukul lagi raja kan? Syekh Fudail bin Iyad. Nah ini Syekh Fudail bin Iyad, omongannya, kalamannya sampai bisa menyentuh sang raja itu. Ya, dulu Syekh Fudail bin Iyad doyan sama duit gara-gara sekejap mata mendengar Al-Quran, ya langsung tobat, langsung berubah 180 derajat. Begitulah ya, atau salah satunya contoh mereka ya yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah langsung berkenalan sama dia. Jadi gak butuh amal kita harus banyak dulu. Siapa lagi? Para sahabat dulu begitu. Ya, timbang lihat wajahnya Rasulullah, timbang dengar sekali pengajiannya Rasulullah, langsung berubah total. Ya. Siapa lagi selain Fudail bin Iyad? Kemarin itu kita sebut juga Abdullah Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak. Dulu dia seorang penyanyi. Ya, seorang penyanyi Abdullah Mubarak itu. Gak peduli sama urusan agama. Sekarang siapa Abdullah Mubarak? Ulama terkenal. Siapa lagi? Yaitu ya, ada lagi namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar dulu seorang askar polisi. Hidupnya boya-boya, minum minuman keras. Tapi siapa Malik bin Dinar sekarang? Pengajiannya Malik bin Dinar itu, kalau dia bikin pengajian, ini nggak kurang yang hadir itu hampir 1000 orang. Dan sudah banyak orang yang minta dibimbing dan tobat ke pangkuannya Malik bin Dinar. Siapa dulunya?
Nah, mereka lah orang-orang yang kalau Allah sudah kenalkan maka tidak peduli amalnya sedikit. Kenapa demikian? Fa'inahu ma fatahaha, sesungguhnya tidak dibukakannya aitil kawijah laka kepada kamu illa kecuali wa yuridu ayata'arafa ilaika, kecuali memang Allah yang menginginkan memperkenalkan dirinya kepadamu. Jadi gak peduli sedikit ibadah kita, langsung Allah perkenalkan diri. Langsung kita bisa berubah menjadi total, menjadi orang yang luar biasa, ya, rindu, dekat dan kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Sa'id Romdal Al-Buti, jalur ini, ya, jalur yang sedikit, jalur jarang. Umumnya orang itu kenal sama Allah dari banyak ibadah, banyak taat, tetapi ada juga yang tidak dengan jalur itu, ya. Jalurnya jalur kenistaan, semacam kayak Fudel bin Iyad itu, ya. Fudel bin Iyad itu, ya, itu jalurnya jalur apa? Iktiraf, pengakuan, ya, selalu merasa malu sama Allah, merasa bersalah sama Allah, ya. Ini yang jadi bikin dia dekat. Kalau jalur banyak ibadah, banyak puasa, itu banyak orang yang kerjakan. Banyak orang yang kerjakan. Saking banyaknya, saking lamanya, terkadang orang bisa bosan dengan puasanya, dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan sedekahnya. Kenapa? Karena terlalu lama. Nah, jalur cepat, jalur langka itu yaitu menghancurkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hancur kesombongan kita di mata Allah. Kita ingat dosa-dosa kita, kesalahan kita, ya, hanya untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita, sehingga Allah bantu dengan cepat. Dan Syekh Fudel bin Iyad ini, ya, dia di Arafah gak kebanyakan kayak orang-orang lain. Di Arafah, hukum di Arafah itu waktu haji, itu kan dianjurkan banyak ibadah, banyak doa, banyak zikir. Tetapi Fudel bin Iyad tidak begitu. Fudel bin Iyad hanya apa? Naruh pipinya itu, tangannya di pipi kanan, sambil menangis terseduh-seduh. Dan ini bacaan diulang-ulang. Ya Allah, alangkah malunya saya, ya Allah, kepada dirimu, ya Allah. Saya ini banyak dosa, ya Allah, tapi Engkau terus, ya, melimpahkan karunia kepadaku, ya Allah. Ya Allah, aku malu, ya Allah. Ya. Aku sholat bisa kayak begini karena Engkau, ya Allah. Engkau sadarkan aku, ya Allah. Terus ya begitu. Enggak banyak apa, minta ini, minta itu, apa? Karena sudah penuh jiwanya dengan rasa malu kepada Allah. Ya. Betapa seringnya Allah aku lakukan maksiat, tapi Kau enggak pernah bosan-bosan menunggu kehadiran-Mu, ya Allah. Ya Allah, betapa seringnya nikmat Kau berikan kepadaku, ya Allah. Sesering itu juga aku kufur padamu, ya Allah. Ya Allah, aku malu. Itu aja biarkan, ya. Itu jalur cepat itu. Nah, kita kadang-kadang salahnya apa? Ibadah kita penuh dengan sombong. Oh, alhamdulillah nih gua puasa tiap hari. Alhamdulillah nih gua tahajud gua tiap malam. Alhamdulillah sudah gua laporan sebulan itu 1 juta lebih. Ini yang jadi malah jadi biasa, ya. Al-wajhuka bi fadlihi yuqarribu minka, yaitu Allah itu menghadapkan wajahnya dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa yuqarribu minka, dan didekatkan dari kamu, wa yatajalla 'alaika bi sifati, dan Allah menampakkan dengan sifatnya Allah yang betul-betul Maha Rahman, Maha Rahim, ya, Maha kasih sayang, dengan nama-namanya. Jadi wala syakka annaka afdalu min kasratil a'mali dhahira. Maka enggak diragukan lagi bahwa demikian itu adalah paling agungnya, paling banyaknya amalan dhahir. Jadi amalan dhahir kita itu sudah apa? Terlena di hamparan kasih sayang Allah. Ya, sudah apa namanya? Bergelimang dengan ridwanullah, keridhaan Allah. Jadi yang ada hanya syukur terus kan? Hanya bisa bersyukur. Alam ta'lam anna ta'arufa
ta'arufa, bahwa saya perkenalan itu wa mauliduhu 'alaika, adalah pemberian Allah kepada dirimu. Jadi tak kala Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bisa ibadah, mau ibadah karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Lain dengan yang ibadah ikut-ikutan. Karena seorang Islam ya harus begini. Karena saya KTP saya Islam, kebetulan di masjid dekat, ya saya harus sholat di situ. Jadi dorongan ibadahnya bukan apa? Karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi dorongan itu lain sama orang-orang yang betul mendapatkan makrifat dari Allah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Ya pantasnya aku begini ibadah padamu. Pas sudah ibadah, ya Allah terima kasih kau perkenalkan diriku untuk ibadah. Jadi gak ada bangga-bangga lagi. Jadi pas masuk ke masjid itu ya, rumahnya Allah tuh betul-betul penuh dengan ketakziman, pengagungan kepada Allah. Dan bisa dibanggain lagi. Jabatan itu kan di kantor. Identitas kita yang begini yang begitu itu kan buat duniawi ya. Kalau di masjid, saya ini hamba Allah. Jadi dorongan itu. Jadi itu pemberian dari Allah. Rasa takzim, rasa agung kita, atau kita bisa kenal sama Allah dengan sifat-sifatnya, ya. Bukan sekedar hafal asmaul sifat 20, bukan. Betul-betul mengenal tuh hati mereka. Ya sudah ngerosol lah bahasanya. Ya sudah merasakan betapa agungnya Allah, betapa cintanya Allah kepada kita, betapa malunya kita sama Allah. Kadang-kadang apa yang kita minta Allah beri walaupun kita belum pernah berdoa itu. Malu. Kalau kita setiap hari dosa terus, makin malu lagi sama Allah. Ini pemberian dari Allah. Lalu wal a'malu anta muhdiha ilaihi, dan amalan yang kau hadiahkan kepada Allah. Ini kayak ibadah kita nih, amalan soleh kita apa, taat kita yang kita hadiahkan kepada Allah. Aina mahtahiyatu ilaihi, mana hadiah yang kau berikan kepadanya? Mimma huwa maulidu 'alaika, padahal jadi mana yang paling baik? Hadiah yang kita berikan kepada Allah atau pemberian Allah kepada diri kita? Ini pertanyaan kata Ibnu Athaillah. Coba sekarang bandingkan, hitung yang Allah berikan kepada kita dengan pengenalan dirinya, ya, dengan apa yang kita berikan kepada Allah dengan bentuk ibadah kita, bentuk taat kita, mana yang lebih baik? Pemberian Allah kepada kita atau pemberian kita kepada Allah? Tentu pemberian Allah kepada kita. Jadi kita nggak bisa banggain ibadah kita, nggak bisa. Karena kita bisa ibadah ini karena pemberian dari Allah. Ya, kita bisa ibadah nih Pak, bisa ada di hadir di masjid ini hadiah dari Allah, pemberian dari Allah. Ini anugerah dari Allah. Gak bisa kita banggakan gua nih tahajudan langsung ke masjid gak tidur lagi. Ini hadiah dari Allah. Ini kekuatan dari Allah. Ya, makanya kalau kita baca Al-Fatihah, walaupun ada sebagian penceramah saya pernah dengar ya menafsirkan surah Al-Fatihah begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Emang begitulah terjemahannya, ya. Terjemahan Al-Qur'annya begitu. Tetapi kalau kita ngaji tafsir, nanti gak begitu pahamnya. Sehingga penceramah itu, makanya kalau mau minta tolong sama Allah harus ibadah dulu. Karena ayatnya nak dulu baru nasta'in. Dia pakai begitu. Itu versi beliau. Saya nggak salahkan. Saya pun memahami Al-Quran. Saya pengen lihat tafsirnya. Ternyata pas saya lihat tafsirnya, Masya Allah, ya, lebih indah daripada terjemahan yang kita baca. Apa tafsirnya? Ya kita lihat ini ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kalau kita artikan ibadah dulu baru minta tolong, berarti kita menganggap ibadah itu adalah pemberian dari kita kepada Allah, sehingga kita berhak untuk minta tolong sama Allah. Kenapa? Saya Allah sudah ibadah, sedangkan makanya mana pertolonganmu? Kan soalnya kayak begitu. Kalau kita pahami ibadah dulu baru minta tolong, karena ayatnya na'budu dulu baru nasta'in. Nah, di tafsir yang saya baca itu bukan begitu maknanya. Apa? Disebutin pertolongannya Allah dulu baru minta tolongnya. Artinya apa? Ibadah itu pertolongan Allah. Ya, jadi na'budu iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Sehingga di tafsir itu termasuk al-ma'unatu minallah, pertolongan dari Allah apa? Dibolehkannya engkau ibadah. Jadi ibadah itu bagian pertolongan daripada. Sebab apa? Nanti dilanjutkan pertolongannya apa lagi? Ihdinas syiratal mustaqim. Minta petunjuk jalan yang lurus. Itu pun minta tolong juga. Minta tolong ya Allah kasih tunjuk jalan yang lurus. Nah, ibadah itu bagian daripada nasta'in. Jadi bukan ibadah tersendiri, nasta'in tersendiri, bukan. Kalau kita lihat tafsirnya enggak seperti itu. Ya. Jadi sehingga apa? Seolah-olah jadi udah dapat ibadah, pertolongan dari Allah, kita bisa ibadah karena ditolong sama Allah, baru kita minta nasta'innya. Jadi disebutin dulu intinya apa? Ya, yang paling besar dulu yang disebut. Pertolongan Allah yang paling besar apa? Nasta'in. Apa? Ibadah. Nanti apa? Petunjuk jalan lurus. Itu yang lain-lain nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semuanya itu pertolongan-pertolongan yang lain. Tapi ibadahnya dulu, intinya dulu ibadah. Nah, jadi kalau menurut saya lihat tadi di tafsir itu, sehingga ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menurut grammar atau susunan ya bahasa Arab itu sebetulnya itu salah susunan, yang nggak sesuai dengan kaidah umum. Mestinya na'budu iyyaka nasta'in iyyaka, mestinya begitu susunan yang benar. Tapi di akhirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi istilah apa? Kalau dalam menahu ya, kalau yang pernah belajar menahu susunan bahasa Arab, fi'il dulu, fa'il, baru maf'ul. Jadi na'budu kami menyembah, iyyaka kepadamu. Itu mestinya betul. Fi'il dulu, fa'il, baru maf'ul. Fi'il itu kata kerja, fa'il pelakunya, maf'ul yang dilakukan. Ya. Contoh begini dalam bahasa Arab. Doroba itu fi'il, kata kerja. Ya, doroba Zaidun Amron. Nih, susun bahasa Arabnya. Telah memukul Zaid akan Umar. Mesti begitu. Jadi kalimat kata kerja dulu, telah memukul, siapa pelakunya? Fa'ilnya Zaidun. Yang dipukul siapa? Amron, si Amr. Jadi doroba Zaidun Amron, fi'il, fa'il, maf'ul. Tetapi di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maf'ulnya diduluin. Maf'ul dulu, iyyaka dulu, baru na'budu. Jadi kepadamu dulu, baru kami menyembah. Kepadamu. Nah, ini kalau dalam segi balaghah sastra bahasa Arab ini dibetulkan. Kenapa harus maf'ulnya dulu? Mesti kan maf'ul bukan ketiga. Kenapa harus itu dulu yang disebut? Ini ada namanya faidah ikhtisos, pengkhususan. Contoh begini, mesti kan doroba Zaidun Amron. Kita dulu Amron doroba Zaidun. Amar dipukul oleh si Zaid. Berarti apa? Pengkhususan, yang dipukul sama si Zaid hanya si Amr doang, tidak pernah ada yang lain. Sehingga dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi hanya kepadamu kami beribadah. Jadi pengkhususan,
khusus hanya kepadamu. Kenapa? Karena ada orang ibadah ada untuk selain Allah. Kalau seumpama na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu, ya kalau bisa na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu, ada kemungkinan dulunya kami ibadah pada uang, dulunya kami ibadah pada berhala, dulunya kami ibadah pada yang lain-lain selain dirimu. Jadi ada pemahaman kayak gitu. Nah sehingga dalam Al-Fatihah gak dibutuhkan. Iyyaka kamu, hanya padamu na'budu, kami beribadah atau menyembah. Jadi didulukan awalnya, dia tak ada yang lain. Itu maksudnya. Jadi namanya ikhtisos, pengkhususan, gak terbesit yang lain. Itu makna dari Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu makna. Ya. Dan hikmahnya lagi, kenapa harus na'budu, kami menyembah? Kan yang sholat saya sendiri. Misalnya saya sholat sendiri atau baca Fatihah sendiri. Mestinya iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, kepadamu aku berkami. Tapi aku kan kita salat sendiri, baca buat sendiri, kenapa harus kami? Nah ini menunjukkan apa? Kenapa na'budu wa iyyaka nasta'in pakai nun, pakai kami, bukan pakai aku? Menunjukkan Pak, kalau ibadah itu walaupun sendiri disebutkan kami, jadi sholat rame-rame. Kalau rame-rame, kayak kita jamaah nih, ya sholat rame-rame, Fatihah kita nggak bener, ditanggung sama imam, karena imam bener Fatihahnya. Kalau rame-rame, yang jelek itu kan diangkat juga. Contoh beli timun di pasar, yang sudah diplastikin sama yang masih pilihan sendiri, itu kan beda. Kalau diampar begitu belum diplastik-plastikin sama pedagangnya, Pak sekilo ya udah kita pilihnya cakep-cakep. Tapi kalau sudah diplastikin, Pak sekilo itu sekilo. Ya, yang jelek buat kali. Itu makna rame-rame. Nah makanya na'budu, ya iya karena budu. Nah jadi sehingga di sini Ibnu Athaillah katakan pemberian Allah yang paling berharga adalah apa? Yaitu tadi kita bisa ibadah. Jadi sehingga kalau ibadah kita diterima, itu bukan haknya Allah, bukan kewajiban Allah menerima ibadah kita. Jadi pemahaman orang-orang yang pernah belajar hikam ini, jadi nggak ada istilah apa ya? Ya Allah terima nih doa saya, terima nih sholat saya. Nggak berani dia punya pikiran kayak gitu sama Allah. Kenapa? Karena kalau Allah menerima ibadah dia, ini hanya apa? Berarti Allah itu hanya apa? Kasihan sama kita. Ya, karena cinta sama kita. Kenapa? Contoh begini, seorang petani rakyat jelata memberi hadiah kepada raja, berikan singkong yang terbaik. Sumpah dia bukan petani, dia hasil kebunnya terbaik, ada satu singkong yang besar, yang gede sekali, dia hadiahkan ke raja. Kira-kira raja butuh apa enggak? Orang se-Indonesia dia punya, ngapain dibang singkong segitu? Nah kalau semua raja itu menerima, bukan karena butuh, karena apa? Karena kasihan, karena cinta sama rakyatnya. Terima kasih rakyatku, punya perhatian. Ini, nah begitu pun ibadah kita diterima sama Allah itu berkatnya Allah untuk terima, bukan kewajiban Allah harus terima. Nah inilah ta'aruf atau pengenalan kita kepada Allah dalam ibadah kita tuh kayak begitu. Ya, berharap kita rasanya kalau bisa diterima ibadah kita sama Allah. Karena Allah sebetulnya nggak butuh ibadah kita. Nah, makanya nasta'in, ya Allah terima, tolong terima ibadah saya yang begini, yang langgar, yang nggak benar, yang nggak rapi. Makin kita memikirkan itu, makin kelihatan ibadah kita nggak benar. Kenapa? Karena terlalu apa? Terpesona dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalur cepat yang berkenalan sama Allah. Sebab walaupun sebanyaknya kita sholat kayak apapun, kalau Allah masih kecil di mata kita, maka jangan heran kalau misalnya ada adzan kita masih santai saja. Kenapa? Allah nggak besar di hati.
Kenapa? Allah nggak memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi kita bilang, hayya 'alas shalah. Santai. Gampang sholatnya. Masih bisa bergerak. Bangun subuh. Baru setengah 6. Kata Ustadz katanya kan kalau matahari terbit baru nggak boleh. Kita aja. Ini kalau kita begini terus nih, wah hati kita sudah mulai nggak peka. Itu namanya qalbun ghafil, hati yang sudah lalai. Fa inna hidayatal abdi, karena sesungguhnya hadiahnya seorang hamba itu atau abidi ada ya, bukan abdi tapi fa inna hidayatal abidi, karena sesungguhnya hadiahnya seorang budak, seorang hamba itu wa in kanat jalilatan, sekalipun agung bentuknya yang besar, itu dia haqiqatun bi nisbati ila hadiah sayyid. Jadi seorang budak memberikan hadiah walaupun besar menurut itu budak, tapi kalau diberikan kepada sayyidnya majikannya itu enggak ada apa-apa. Ya. Seorang petani, wah ini singkong yang paling bagus, yang paling hebat, yang terbaik, diberikan kepada raja. Menurut petani itu hebat. Tapi kalau dinisbatkan diberikan kepada raja itu enggak hebat pemberian. Ya. Nah, ibadah kita yang kita berikan kepada Allah, apalagi mau kita andelin ibadah kita. Kalau enggak ada perasaan apa, minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolong terima ibadah kami. Kasihani ya Allah. Begini. Jadi ibadah itu enggak makin sombong kita di mata Allah. Kalau kita kan kalau ibadah itu makin sombong, makin suci kita di mata Allah. Dan ini yang parah. Wah, ibadah begitu sesat, bid'ah, neraka, nggak bisa. Ya, kita kalau makin ibadah sama Allah, makin malu kita sama Allah. Nggak sempat kita nyalahin orang. Sibuk dengan urusan kita sendiri. Makin kelihatan aib kita di mata Allah. Ya, apapun yang kita berikan, kita nggak bisa nyalahin orang. Tasawuf kayak begini. Wa in kanat qalilatan ala anahi hadiyatul abdi huna naf'uhum a'idun alaih. Jadi hadiah yang diberikan seorang hamba kepada Allah itu manfaatnya dikembalikan kepada hambanya tadi. Manfaatnya kembali. Jadi manfaatnya bukan bakal aja nggak ada. Walaupun aja menerima itu, ya itu manfaatnya kembalikan. Ini hamba saya, hamba yang baik. Itu manfaat, ya dikembalikan kepada kita manfaat. Dan Allah nggak berubah sama sekali. Allah tetap Allah sebagaimana adanya. Walaupun kita nggak ibadah, ya Allah tetap Allah. Begitu. Nah, adapun kita mau ibadah, manfaatnya dikembalikan kepada kita. La ala sayyid, bukan untuk majikan. Wahasilun, dan hasilnya kesimpulannya madakal karena qalilal amal, bahwa sedikitnya amal, ya sedikitnya amal, kerjaan kita sedikit, tapi ma'al ma'rifati, bersama dengan pengenalan kita kepada Allah, itu khairun min katsiril amal di dunia. Itu lebih baik daripada banyaknya amal tapi kita tidak pernah mengenal Allah. Ya. Sedikitnya amal diiringi dengan pengenalan diri kita kepada Allah, itu jauh lebih baik ketimbang amal banyak tanpa pernah mengenal Allah. Kita nggak kenal Tuhan kita kalau begitu. Ya. Nah, faidah hasala lisaliki ba'du marifati yang bagi lahu aywajhu qalbu ila hadratil maulah. Maka kalau sudah begitu, maka seyogianya bagi salib, bagi orang-orang yang mencari Tuhan, seyogianya apa? Tawajuh, hadapkan hatinya ila hadratil maulah, kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita dalam sholat. Penuh pengharapan diterimanya ibadah kita. Penuh rasa syukur, ya Allah, saya masih ada di barisan orang-orang Islam, di barisan Muslim. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau masih berikan saya kesempatan untuk ada, ya, di dalam hitungan orang-orang yang beribadah kepada-Mu, ya Allah. Saya manusia biasa, ya Allah, yang ada namanya malas. Kenapa? Kita kan kadang-kadang mau ibadah kebentur sama butuh cari duit, ya.
Mau enak-enak ngaji, tiba-tiba kita harus cari duit, jadi kita ngaji kita tinggalkan. Mau lagi semangat-semangatnya belajar, tiba-tiba sakit nyamperin kita. Kita ini materinya memang manusia, ya. Jadi masih kategori baik. Kenapa kategori baik ini? Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat nggak pernah disuruh sabar, Pak. Malaikat nggak pernah disuruh sabar. Lagi malaikat tuh, ya, lain sama kita. Kita nih lagi enak-enak tidur disuruh tahajud. Kita lagi enak-enak makan disuruh ada waktu namanya puasa, suruh lapar. Kita lagi enak-enak ibadah ada juga tuntutan untuk cari nafkah. Kenapa? Begitu. Ya kita manusia. Jangan bandingkan sama malaikat. Malaikat kalau suruh ibadah terus, dia nggak butuh makan, dia nggak butuh istirahat, dia nggak pernah sakit. Jadi kata-kata sabar, kata-kata itu nggak pernah nempel ke malaikat. Yang disuruh itu manusia, ya, suruh cari nafkah juga, suruh ibadah juga. Makanya manusia kok bisa doyan ibadah? Nah ini berarti apa? Kekuatan dari Allah yang dikasih sama kita melebihi malaikat. Dikasih kelebihan, ya. Kita dikasih kekurangan, lapar. Maka nggak butuh makan. Lagi lapar kita disuruh ibadah, tetap suruh ibadah. Lagi sakit, tetap suruh ibadah. Ada tata cara, ya, sholat dalam keadaan sakit. Kalau malaikat nggak pernah sakit, ya. Mereka nggak pernah sakit. Ya disuruhnya begitu, sujud ya sujud terus, tasbih ya tasbih terus, ya, itu malaikat. Jadi ada pengagungan ya Allah. Saya yang tercipta dari air hina, dari air mani, ya, yang hina itu ya Allah, Engkau berikan kesempatan untuk bisa ibadah. Terima. Nah, itu. Jadi biar tambah apa? Ya, liyazidahu min ma'rifati, biar tambah kita mengenal Allah, wa qurbihi, dan tambah mengenal dekat sama Allah. Wa yahtamu bidzalika akharu min ihtimami bil amal. Jadi sehingga kita lebih mementingkan amalan untuk urusan itu ketimbang urusan dohirnya. Kadang-kadang dohirnya kita tidak perlu. Karena kalau sudah fokus, ya, kepada urusan pengen diterima sama Allah. Ya. Jadi apa? Gak perlu ria, gak perlu dipaseh-pasehin lagi ujung-ujungnya. Kenapa? Karena fokus berharap untuk diterima. Jadi untuk amalan dohir gak dicakap-cakapin lagi. Yang penting amalan batinnya. Jadi udah gak perlu lagi dia tuh sholat tuh pakai imamah, udah pakai minyak wangi, udah gak kepikiran. Yang penting udah, ya, yang terbaik ibadahnya. Jadi untuk amalan doa udah gak kelihatan. Nah, jadi walidaka amalul arifin al-zahirat qalilah. Terkadang kita lihat orang-orang arifin, orang-orang sudah mengenal Allah itu terlihat terkadang amalan doanya sedikit kelihatan. Kenapa? Karena dia penuh dengan hatinya. Ya. Terkadang dia kita ngelihat dia apa? Ya, begitulah. Ya. Amal doa kayak sepi, biasa-biasa aja, tapi ternyata apa? Dia sedang sibuk, ya, dengan batinnya. Fi awakhir amrihim, dalam akhir-akhir umur mereka, biasanya akhir-akhir urusan mereka itu mereka beriman. Wa mazalu yahduna ila bidayati limakin minta tidak terbuat bisa berkata. Jadi senantiasa mereka itu tetap memulai lagi dari bawah lagi. Jadi seolah kayak orang bodoh lagi, kayak orang baru apa namanya mengenal sholat kayak begitu. Padahal mereka tuh udah luar biasa. Ya. Walaupun kelihatannya dohirnya ya begitu aja, biasa-biasa aja. Ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan bahas masalah kenapa orang kok ada yang amalnya beda-beda.